Halo, selamat pagi, Renhard. Pagi. Ini siapa ya yang pakai akun namanya Hai ini ya? Renhard sambil kita nunggu temen, apa namanya, bisa disiapkan ininya ya, apa namanya, buku cetak, buku tulis. Oke, kita sambil tunggu teman yang lain ya. Ya, Pak. Ya, baik. Selamat pagi semua. Yang baru bergabung bisa menyiapkan buku, baik itu buku tulis maupun buku cetak. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Oke, Pak. Oke. Ini baru ada 9 siswa. Coba sebutin namanya satu-satu dari akun atas nama Cornelis Walma. Halo, nama saya Renhard. Dasa. Soalnya saya mau tahu ini beneran anaknya yang ikut apa papa mamanya yang ikut. Aku, Pak. Oh, Dasa. Aku Elizabeth Romawi, Pak, 5C. Oke. Saya maaf. Iya, Dasa 5 Elizabeth. Aku jasa apa? Iya, Jesslyn. Excel mana suaranya? Halo, nama saya Excel Buntama. Iya, udah tahu suaranya aja. Priscilia, Lauren, suaranya mana? Lionel Miyashiro. Halo. Halo, Pak. Teresa, iya, terima kasih. Teresa, Quineta Aurelie, Aureli.
Michelle? Pagi, Pak. Iya. Atas nama Christine Rahayu, Pagi, Pak. ini siapa ya? Kelas berapa? Azelo. Oh, Alzilo. 5, Pak. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Nanti teman-temannya yang... Aduh, anak kedua. Halo, akun atas nama anak kedua. Siapakah Anda? Sebutkan identitas. Jeremy, Oh, Jeremy Jeremy. Pak. Namanya kok aneh-aneh anak kedua. Ya, oke. Kita chat yang di ruang chat itu apa namanya? Bisa dihentikan dulu ya. Kita akan mulai. Sebelumnya saya mau menyapa. Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pagi, Pak. Pak. Iya, Pagi, Pak. senang sekali kita bisa berjumpa walaupun hanya lewat Google Meeting. Ya, sebenarnya seru kalau kalian bisa buka videonya ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau yang nggak mau buka video. Mungkin malu belum mandi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, untuk itu saya minta dengan kasih agar Jeremy Edward Siaan agar memimpin kita di dalam doa. Yuk, Jeremy pimpin kita dalam doa. Ya, nanti teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati kami ya Tuhan. Kami ingin memulai belajar kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, lancarkan kami dalam mengerjakannya nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Jeremy. Ya Pak. Oke, nah kemarin kita sudah melakukan penilaian tengah semester atau mid semester genap. Gimana soal-soalnya? Susah atau mudah? Agak susah Pak. Agak susah. Iya agak susah. Agak susahnya tuh karena nggak belajar atau karena apa? Saya hitung tapi nggak ketemu jawaban itunya, Pak. Iya, memang ada beberapa jawaban yang salah masukkan entry pilihan jawaban. Tapi itu tidak akan merugikan kalian karena saya sudah menyadari dari awal dan waktunya mepet, makanya saya nggak bisa apa namanya nggak bisa mengubah dengan cepat, makanya akhirnya saya bonuskan. Ada beberapa yang gitu, tapi nggak akan saya kasih tahu soal nomor berapa aja. Nanti pembahasannya akan di-share di Google Classroom dan video yang ini juga akan di-share di Google Classroom. Oke, baik. Pada hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang baru karena waktu di semester 2 itu lebih pendek daripada waktu di semester 1. Nah, saya tetap meminta kalian untuk terus belajar sendiri di rumah. Apa namanya? Kalau ada hal-hal yang tidak dipahami itu kalian bisa WA ke saya. Jadi gunakan handphone itu sesuai dengan kegunaan dan fungsinya untuk alat komunikasi. Nah, maka dari itu jangan kebanyakan main game. Nah, makanya kita hari ini akan belajar mengenai materi baru. Silakan buka bukunya halaman 112. Oke. Kita akan buka buku di halaman 112. Sudah semua? Sudah. Ya, Pak. Sudah Pak. Sudah, Oke, Pak. 112. Nah, ini adalah bab 5 yaitu pengolahan data. Ya, bab 5 itu pengolahan data. Nah, seperti yang kita baca di sini, coba kita dibuka dulu di judulnya ini nih, di bab 5. Nah, itu di bawah sini, sama kan semua gambar bukunya ya, nggak ada gambar yang lain kan? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Sama seperti yang tertera di sini ya. Nah, pengolahan data itu adalah salah satu cabang ilmu di dalam matematika.
Jadi matematika itu kan dalam istilahnya disebut mother of science atau ibu dari ilmu pengetahuan. Jadi banyak beberapa pelajaran, banyak beberapa ilmu pengetahuan itu yang dilahirkan dari matematika. Nah, salah satunya adalah pengolahan data. Istilah kerennya namanya statistika. Apa? Istilah kerennya namanya statistika. Tulisannya gimana, Pak? Tulisannya begini, ini ada di kolom komen, di kolom chat nih. Saya tuliskan. Statistika. Nah, statistika itu merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang pengolahan data, dari pengumpulannya, dari proses pengumpulannya, pengolahannya, dan penyajiannya. Nah, makanya segala hal yang berkaitan dengan data, baik itu di dalam pengumpulan, pengolahan, maupun penyajian, itu dinamakan sebagai statistik atau statistika. Statistik itu. Kalian pernah mendengar satu lembaga di Indonesia yang bernama BPS? Ada yang sudah pernah mendengar? Belum. Cuman dengar doang, Pak. Waktu itu. Kalau nggak salah mamanya Alzelo kerjanya di Pringsewu ya, papa mamanya Alzelo ya. Ya. Nah, kalau pernah ikut papa mamanya kamu pernah ikut papa mamamu atau kalian siswa-siswa yang lain pernah ke Pringsewu, itu biasanya setelah Pasar Gading itu di sebelah kiri ada namanya kantor BPS Kabupaten Pringsewu. BPS itu merupakan kepanjangan dari Badan Pusat Statistik. Nah, Badan Pusat Statistik. Oh, Pak, itu tidak pernah, Pak. Iya, Badan Pusat Statistik itu merupakan salah satu lembaga negara yang bertugas untuk mengolah data-data penting. Nah, jadi kan Bapak Presiden kita, siapa coba Bapak Presiden kita? Tahu nggak namanya siapa? Jokowi, Pak. Jokowi. Jokowi, Pak. Joko Widodo, Pak. Iya, Bapak Joko Widodo. Wakilnya namanya siapa? Ma'ruf Amin. Iya, ini jangan-jangan ada yang nggak jujur, ada yang nggak tahu nggak? Ada tidak yang tidak tahu bahwa wakil presiden kita Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin? Jujur. Aku tahu, Pak. Yang nggak tahu, jujur aja. Eh, kalau nggak tahu berarti kebanyakan main Free Fire, main Mobile Legends, main PUBG ini. Di HP aku nggak ada game, Pak. HP saya punya, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi BPS itu, Badan Pusat Statistik, itu merupakan salah satu lembaga negara yang bertugas untuk mengumpulkan dan mengolah beberapa data penting. Dan itu nantinya akan berguna bagi pemerintahan kita untuk menentukan kebijakan-kebijakan. Contohnya dari BPS kita punya, pernah dengar istilah sensus penduduk ya? Sudah belajar istilah sensus penduduk? Sudah pernah Belum, dengar? Pak. Nah, Belum. sensus penduduk itu merupakan pencatatan jumlah penduduk yang dilakukan oleh BPS. Kita kemarin sudah melalui beberapa kali sensus gitu. Jadi jumlah penduduk di Indonesia ini dihitung-hitung. Kan nggak mungkin kan ngitungnya satu-satu gitu. Nah, itu perlu satu lembaga khusus, yaitu BPS untuk menghitung jumlah penduduk. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk supaya pemerintah tahu, oh di daerah kota ini jumlah penduduknya sekian. Makanya harus diberikan kebijakan seperti apa. Oh, di daerah ini penduduknya masih sedikit. Makanya diberikan kebijakan seperti apa. Nah, tidak hanya data jumlah penduduk, juga bisa data persediaan pangan, persediaan makanan, persediaan padi, beras dan segala macam, itu penting, itu juga harus dikelola oleh BPS datanya. Oh, kita sanggup dengan persediaan ini sekian, kita sanggup bertahan berapa tahun gitu. Nah, itu juga yang akan membantu Bapak Presiden dalam mengelola negara ini. Jadi statistik itu penting, pengolahan data itu penting. Karena penting, makanya di dalam statistik data-datanya harus real atau harus sesuai dengan yang ada, harus sesuai dengan kenyataan.
atau disebut data-datanya berdasarkan fakta, nggak boleh ngarang gitu. Jadi datanya, misalkan kalau ngarang itu, misalkan kalau saya tanya nih ya, siapa yang kalian kalau dikasih, misalkan ketika sekolahnya masih tatap muka, kalian masih ke sekolah, siapa yang dikasih uang jajannya 5.000? Coba siapa? Saya, Pak. Ada Pak. Saya 10.000 Pak. Yang 5.000 dulu, yang 5.000 dulu, yang 5.000 dulu. Saya, Pak. Saya, Pak. Pak, saya dikasih 5.000 kalau bawa bontot. Yang dikasih 10.000. Aku Pak kalau misalnya nggak bawa bontot aku dikasih 10.000. Saya, Pak. Siapa? Iya, Pak. Ya, yang dikasih 20.000. Aku, Pak. Sekali-sekali Pak. Saya, Cuma Pak. sekali. Kadang. Kadang, Pak. Pak dikasih 20.000. Kadang-kadang 15.000. Pak. Yang dikasih 50.000. Gak ada. Nggak ada, Pak. Ya siapa tahu ada kan. Nah, itu salah satu cara saya mengumpulkan data. Harusnya bersifat fakta ya. Artinya kan kalian tidak boleh berbohong, nggak boleh ngarang. Bener nggak? Kalau misalkan Sevel uang jajan kamu berapa? Saya 50.000 Pak. Wah, itu berarti sudah melakukan kebohongan. Tidak boleh. Itu bisa berakibat fatal. Hal yang kecil tapi bisa berakibat fatal. Coba misalkan kalian bayangkan seperti ini. Ada petugas pencatatan statistik dari BPS itu pengen mendata berapa sih jumlah persediaan beras di Provinsi Lampung, misalkan gitu ya, atau di Kota Bandar Lampung. Nah, kemudian dia nanya di gudang A. Di gudang A ini sebenarnya sisa berasnya tinggal sedikit. Misalkan tinggal 20 ton. Kemudian tapi karena pemilik gudang A ini nggak mau dibilang berasnya tinggal sedikit, dia bilang, oh beras kami banyak, masih ada 1.000 ton. Padahal tinggal 20 ton. Itu sesuatu yang fatal, itu sesuatu yang karena nantinya begitu dicek, waduh, kita krisis pangan, padahal katanya tadi di data ada 1.000 ton, kenapa ini yang di ini ada 20 ton. Nah, itu bisa membawa hal-hal yang buruk kepada orang lain. Jadi tidak sepatasnya data itu dimanipulatif. Jadi data itu harus bersifat fakta, karena itu bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Itu gitu ya. Jadi sangat penting itu data itu tuh. Harus bersifat fakta itu. Oke, nah, cara mengumpulkan data itu ada di halaman 112 sampai dengan 114. Jadi pengumpulan data itu ada 4 cara. Nah, sekarang saya minta kalian untuk membaca. Saya kasih waktu 2 menit, benar-benar 2 menit, untuk membaca tentang ini, pengumpulan data. Ada 4 cara. Nah, coba dibaca dulu. Maaf Pak, halaman berapa Pak? Halaman 112 sampai 114. Ada 4 cara pengumpulan data. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Sampai sekarang di jam saya 9.15, 9.17 akan saya tanyakan ke beberapa anak mengenai hal ini. Silakan dibaca dulu ya. Sudah, Pak. Ya, masih ada 1 menit lagi. Sudah, Pak. Sudah, Pak.
Iya, yang sudah terima kasih. Masih ada 1 menit lagi. Ya, hati-hati loh. Nanti saya tanya-tanya loh. Udah waktunya, Pak. Belum. Sudah, Pak. Oke, baik. Waktunya sudah habis. Sudah 2 menit. Saya kasih waktu. Nah, jadi ada 4 cara pengumpulan data. Saya mau tanya sama Richard. Felix. Halo? Ya, Pak. Ada, coba sebutkan empat-empatnya. Penelitian, membaca dalam bentuk daftar. Mungkin salah. Bukan. Pencatatan langsung, wawancara, Ya, penelitian, ya, menyebarkan angket atau kuesioner. iya. Jadi ada 4 cara mengumpulkan data, yaitu mencatat secara langsung, melakukan penelitian, melakukan wawancara, dan yang keempat adalah menyebarkan angket atau kuesioner. Oke, terima kasih Richard. Nah, sekarang saya mau tanya, pencatatan langsung itu maksudnya seperti apa sih, Priscilia? Catatan langsung itu data pencatatan langsung dari jumlah-jumlah yang dikeluarkan, Pak. Ya, Dari bukan. jumlah-jumlah yang dikeluarkan, siapa yang mengeluarkan? Ini menarik ini. Siapa yang mengeluarkan? Keluarkan saya gitu ya. Jesslyn bisa bantu, Jesslyn? Ya, Pak. Apa sih maksudnya pencatatan langsung? Kalau di buku kan cuma ada contoh. Seorang wasit melakukan mencatat pertandingan, skor. Seorang pedagang membuat daftar persediaan. Terus mencatat timbangan. Nah, itu jadi maksudnya gimana sih pencatatan langsung itu? Dia langsung dicatat. Jadi bukan tanya-tanya ya, Pak. Bukan tanya-tanya, jadi langsung dicatat gitu ya. Pokoknya apa yang terjadi Ya, catat. Ada pendapat yang lain? Gak apa-apa. Ini semua saya tulis ya, karena ini direkam. Jadi setiap anak yang berpendapat itu dapat poin aktivitas. Setiap anak yang saya tanya dan bisa menjawab itu dapat poin aktivitas. Jadi ada nilai plus, nilai tambah. Begitu. Sevel mungkin? Kira-kira menurut Sevel pencatatan langsung itu apa? Kalau menurut saya ya Pak, pencatatan langsung itu seperti eh, mencatat jumlah barang atau skor dalam permainan gitu Pak. Itu contohnya sih sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa. Ada yang mau berpendapat lain? Supaya kita benar-benar tahu nih kalau ada salah satu metode pengumpulan data itu pencatatan langsung. Jadi kalian itu bisa tahu pencatatan langsung itu begini loh, Pak. Gitu. Ada yang mau mencoba menjawab? Dasa atau Reinhard? Reinhard nih rajin. Tadi dari begitu link saya buka dia langsung masuk pertama dia. Lionel, Azelo, Enggak Pak. Oke, jadi pencatatan langsung itu ini bakal direcord, tapi kalian bisa tetap catat. Pencatatan langsung itu merupakan salah satu proses pengumpulan data di mana kita mencatat setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi di depan mata kita. Langsung kan? Langsung live. Kalau di YouTube live kan, langsung siaran langsung. Live. Jadi pencatatan langsung itu merupakan salah satu teknik pengumpulan data di mana kita mencatat secara langsung kejadian atau peristiwa yang terjadi di depan mata kita. Jadi benar-benar yang harus di depan mata kita, bukan yang tidak kita lihat.
gitu. Wasit mencatat pertandingan karena wasit melihat sendiri pertandingan itu berlangsung. Wasit pertandingan sepak bola mencatat skor pertandingan sepak bola karena dia melihat secara langsung. Ya, nggak mungkin eh, saya bisa mencatat skor pertandingan yang tidak saya lihat. Itu nggak mungkin. Jadi benar-benar harus yang kita lihat secara langsung. Pedagang sepatu yang membuat daftar persediaan sepatu itu karena dia melihat secara langsung. Oh, yang ini 36 ditulis sama dia. Oh, yang ini yang 37 ditulis sama dia, di list gitu. Karena dia melihat secara langsung. Jadi tidak bisa mengarang yang tidak bisa yang tidak kita lihat. Itulah pencatatan langsung. Paham? Paham, Pak. Jadi yang benar-benar terlihat oleh kita yang di depan mata kita gitu. Pak, saya nggak ngelihat ini. Saya nonton pertandingan sepak bola, Pak, tapi kan saya nggak ngelihat langsung. Nah, itu juga kalian itu bisa dikategorikan sebagai melihat dengan kepala mata sendiri. Jadi boleh dicatat gitu. Maksudnya yang tidak secara langsung itu saya ada di sini sekarang lagi belajar dengan kalian, di saat yang bersamaan ada pertandingan sepak bola di lapangan mana misalkan itu gitu. Nah, saya tidak hadir dan tidak melihat secara langsung. Makanya itu saya nggak boleh mencatat karena saya tidak mengalaminya secara langsung. Tapi kalau nggak langsung lewat siaran televisi yang ini, itu kan sebenarnya kan hanya media, tapi kan dia kan siarannya kan biasanya kan live gitu kan. Itu kita bisa langsung catat gitu. Jadi pokoknya yang secara real time itu artinya pada saat kejadian berlangsung kita bisa catat itu gitu. Paham ya? Garis besarnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, melakukan wawancara. Melakukan wawancara tahu ya. Jadi kita bertanya. Biasanya wawancara ini digunakan untuk menggali informasi dari narasumber. Narasumber itu apa sih? Stephen? Stephen Antonius B. Budiman ya? Orang yang diwawancara, Pak. Ya, narasumber adalah orang yang diwawancara. Terima kasih sudah menegasnya. Tapi belum menjawab. Orang yang melihat kejadian tersebut, Pak. Orang ya itu sebut sebagai saksi. Ya, boleh. Ada yang tahu narasumber itu apa? Saya, Pak. Orang yang Memiliki informasi, Pak. Ya, benar. Orang ya bisa orang yang memiliki informasi. Siapa tadi yang mau menjawab? Orang yang ahli Kaget dalam saya. bidang yang akan kita wawancarai, Pak. Jeremy pakai ini dulu nih, Pak, saya gitu. Jangan tiba-tiba orang yang kaget saya jadinya. Apa katanya? Ya, orang yang apa tadi Jeremy? Orang yang ahli dalam bidang yang akan kita wawancarai, Pak. Iya, bisa. Jadi semua jawaban kalian tuh tidak ada yang salah ya, semuanya benar. Jadi narasumber itu adalah orang yang eh, bisa menjadi saksi mata atau orang yang mengetahui informasi mengenai suatu kejadian, bisa juga orang yang ahli di dalam bidangnya, bisa berarti juga orang yang apa tadi kata Shevel memiliki informasi atau pengetahuan yang tidak kita miliki. Mereka bisa dikategorikan sebagai narasumber. Ya, sumber dari informasi yang bisa kita dapatkan. Kalau saksi mata kan berarti kan orang tersebut ada di tempat kejadian yang dimana kita nggak ada di situ. Makanya kita bisa bertanya dan mewawancarai. Bagaimana kejadiannya, ininya apa, itu. Dia mengetahui informasi yang tidak kita ketahui. Seorang saksi mata mengetahui informasi atau suatu kejadian yang tidak kita ketahui. Seorang yang ahli di bidangnya itu memiliki pengetahuan yang tidak kita miliki. Sebagai contoh, misalkan ada seorang pemain musik atau pemain piano, misalkan kita tidak berasal dari
kalangan musisi, kita bisa nanya-nanya, bisa mencari informasi pada ahli musik ini. Seorang yang memiliki informasi atau pengetahuan, sama seperti yang tadi kata Sheffield ya. Jadi wawancara itu adalah tanya jawab untuk meminta keterangan atau menggali informasi yang bersifat fakta. Contohnya, kayak saya sedang mewawancarai kalian tadi mengenai siapa yang uang jajannya 5.000, siapa yang uang jajannya 10.000, siapa yang uang jajannya 20.000. Itu saya wawancara kalian secara banyak. Kemudian saya catat, gitu-gitu ya. Nah, kemudian penelitian. Penelitian itu merupakan salah satu metode ilmiah yang digunakan untuk pengumpulan data. Ya, penelitian itu menggunakan metode-metode ilmiah. Sedangkan menyebarkan angket atau kuesioner, pernah nggak sih kalian itu melihat angket atau mendengar istilah angket atau kuesioner? Siapa yang baru pertama kali mendengar istilah angket atau kuesioner? Yang baru pagi ini mendengar istilah itu? Saya, Pak. Jeremy. Saya, Pak. Saya, Pak. Ada beberapa. Angket atau kuesioner itu biasanya berupa secari kertas kalau dia dalam print dan berisi beberapa pertanyaan. Maaf, Pak, putus-putus. Iya, halo. Saya ulangi ya. Masih putus-putus? Putus-putus, Pak. Saya enggak, Pak. Enggak, Pak. Ini suara saya putus-putus? Iya, Enggak. Pak. Enggak, Pak. Iya, Pak. Sekarang masih? Enggak. Enggak, sudah enggak, Pak. Terima Oke. kasih. Mungkin masalah koneksi ya. Oke, saya ulangi. Jadi penelitian itu, angket atau kuesioner itu merupakan daftar pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, dia biasanya itu seperti yang ada di halaman 115. Seperti yang ada di halaman 115. Itu ada kuesioner olahraga kegemaran siswa kelas 5. Nah, biasanya kuesioner itu disebarkan bisa ke banyak orang. Kan kalau 4 cara pengumpulan data ini ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing dan saling bisa menutupi. Gitu-gitu. Jadi kuesioner itu tuh kalian dibagikan secari kertas, ada daftar pertanyaan yang akan kalian jawab, kemudian kertasnya dikumpulkan lagi. Nah, gitu. Supaya saya bisa mendapatkan informasi dari kalian. Nah, ada kelemahan dan juga ada kelebihan dari 4 masing-masing ini. Yang pertama, kalau pencatatan langsung, itu kelebihannya dia datanya bersifat faktual dan dapat dipercaya karena terjadi di waktu yang pada saat itu berlangsung pada saat itu juga. Contoh, nggak mungkin seorang wasit bilang ketika ada pertandingan sepak bola, kemudian ada pemain mencetak gol, semuanya udah bilang itu gol, wasitnya bilang oh enggak, itu nggak gol. Kan nggak mungkin. Begitu. Masa wasitnya ngeprank? Kan nggak mungkin wasitnya ngeprank kan? Nah, jadi pencatatan langsung itu kelebihannya, nanti akan dicatatkan di Google Classroom ya. Kelebihannya adalah datanya dapat dipercaya karena bersifat faktual dan terjadi pada saat itu juga. Tapi kelemahannya nih, ada kelemahannya. Kelemahan dari pencatatan langsung itu adalah dia bersifat ya hanya sepenglihatan kita saja. Maksudnya tidak bersifat menyeluruh. Gitu. Kadang bisa bersifat lebih subjektif. Maksudnya kalau tidak kita lihat, ya kita nggak bisa tahu gitu. Ada hal-hal yang mungkin tidak terlihat oleh kita, sehingga hal-hal tersebut tidak tercatat oleh kita. Ngerti nggak maksudnya? Jadi misalkan ada suatu peristiwa, ada beberapa bagian yang nggak kita lihat. Nah, kan yang nggak dilihat kan otomatis tidak tercatat kan? Berarti ada informasi, ada data-data yang mungkin tidak tercatat di dalam
pencatatan langsung ini. Itu kelemahannya. Kelebihannya yaitu dia bersifatnya faktual, pasti benar-benar faktual karena kita melihat, oh saya melihat kejadian ini, saya catat. Tapi ada beberapa bagian di dalam peristiwa yang kita lihat itu yang luput dari pandangan kita, sehingga kita nggak bisa mencatat secara langsung, mencatat secara keseluruhan, mencatat secara keseluruhan. Karena yang namanya manusia itu kan terbatas ya, kita terbatas. Makanya kelemahannya dan kelebihannya pencatatan langsung adalah itu. Kemudian yang kedua, wawancara. Wawancara itu kelebihannya, itu data yang dikumpulkan itu bisa lebih banyak dan lebih dalam. Informasi yang kita peroleh bisa lebih banyak dan lebih dalam. Karena kan kita kan tanya terus kan sama satu orang itu kan. Oh, gimana prosesnya? Kenapa bisa seperti ini? Kira-kira apa saja yang mempengaruhinya? Ya, itu kita bisa tanya terus kan. Itu kelebihannya. Informasi yang didapat bisa lebih detail, lebih lengkap, dan lebih dalam. Tapi kelemahannya, ingat, wawancara itu butuh waktu yang lama. Nah, kalau kita mau wawancarai 1.000 orang, perlu berapa lama kita wawancara satu-satu? Karena kan wawancara nggak mungkin berlima gitu kan. Pasti kan nanyanya satu-satu ya. Saya wawancara si Jesslyn. Saya wawancara si... Ada Selvin ya di sini ya? Ini Selvin 24 UU, ini Selvin 5A bukan sih? Ya, Oh, nama kok UU? nggak apa-apa. Ya, saya wawancara Selvin, ya saya harus satu-satu dengan Selvin. Harus bertatapan muka, mata dengan mata. Ya, saya nggak bisa lagi wawancara Selvin sambil wawancara si siapa misalkan si Jovinka. Saya nggak mungkin sambil wawancara Selvin, saya wawancara sama Dimas. Harus satu persatu. Dan itu membutuhkan waktu. Jadi salah satu kelemahan dari wawancara itu adalah waktu, ya. Nah, kemudian penelitian. Penelitian itu kelebihannya karena dia melalui proses ilmiah, proses yang berdasarkan ilmu pengetahuan, data-data yang diperoleh itu benar-benar luar biasa, benar-benar bagus. Benar-benar bersifat fakta, benar-benar ditelaah, diteliti dengan mendalam, sehingga kualitasnya itu tidak bisa kita ragukan lagi kalau dia diperoleh berdasarkan penelitian. Karena tidak mungkin seorang peneliti itu berbohong, gitu ya. Nggak mungkin misalkan Cevel, saya mau melakukan penelitian penanaman jagung. Nah, kemudian diteliti itu ya, terus kesimpulannya, wah ternyata jagung bisa berbuah menjadi singkong. Nah, kan itu namanya manipulatif, tidak mungkin dilakukan. Nah, makanya datanya pasti bersifat apa namanya? Karena melalui proses penelitian, melalui proses ilmiah, datanya pasti memiliki kualitas yang bagus. Tapi sekali lagi nih, kelemahannya penelitian itu lebih membutuhkan proses waktu yang lebih lama. Karena kalau penelitian itu minimal secara ilmiah itu bisa 1 bulanan, bisa 2 bulanan, bahkan bisa bertahun-tahun. Bahkan ada, kalian bisa searching di Google, proses penelitian di mana penelitinya itu mati duluan, tetapi penelitiannya belum selesai. Jadi dia melakukan penelitian, si peneliti ini keburu mati, padahal penelitiannya belum selesai. Itu karena saking lamanya proses penelitian itu. Nah, karena kelemahan penelitian itu prosesnya itu nggak mudah, butuh waktu yang sangat lama. Karena kan nggak bisa main-main ya, harus berdasarkan secara ilmiah. Nah, kemudian menyebarkan angket atau kuesioner. Tadi masih ingat nggak apa sih kelemahan wawancara? Dasa. Halo Dasa. Klik. Dasa. Dasa masih ingat Dasa atau Reinhard masih ingat kelemahan wawancara tadi apa? Halo?
Waktu, Pak. Iya, mungkin Dasa sama Reinhard lagi sarapan atau lagi ke kamar mandi ya, kita nggak tahu. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Selvin. Tadi kelemahannya adalah waktu ya. Nah, karena wawancara ini kelemahannya adalah waktu, maka dia diberikan solusi oleh angket atau kuesioner. Tadi kan saya bilang angket atau kuesioner ini daftar pertanyaan ya. Sebenarnya angket atau kuesioner itu wawancara secara nggak langsung, lewat tulisan, lewat daftar pertanyaan yang sudah ada, yang bisa kita jawab. Sama seperti halaman 115, coba lihat halaman 115. Kuesioner olahraga kegemaran siswa kelas 5. Nama. Pilihlah salah satu olahraga kegemaran, berilah tanda checklist pada kotak yang telah tersedia. Ini kan sebenarnya kan proses wawancara sih. Saya sedang menanyakan kamu. Tapi secara tidak langsung. Hanya melalui pertanyaan itu. Nah, secara waktu ini bisa menghemat waktu yang bisa mengefisienkan dan menghemat waktu. Tapi saya terbatas kelemahannya, informasi yang saya dapatkan terbatas dan tidak sedalam dalam wawancara. Contohnya Excel bersama dengan kita Excel. Halo Excel. Ya, Pak. Oke, nah sekarang saya mau tanya sama Excel. Saya mau melakukan wawancara sama Excel. Halo, selamat siang. Dengan siapa? Excel Buntama. Oke, Excel Buntama. Saya peroleh satu informasi nama. Excel Buntama kelas berapa? Kelas 5A. Excel Buntama kelas 5A. Saya dapat dua informasi ya. Saya dapat dua fakta. Excel Buntama suka olahraga apa sih? Bela diri. Suka bela diri. Tiga informasi. Bela dirinya bela diri apa? Kungfu. Oh, kungfu. Ada 4 informasi kungfu. Kenapa Excel Buntama suka kungfu? Halo Excel. Karena ingin melindungi Mama. Karena ingin melindungi Mama. 5 informasi. Belajarnya di mana? Di China. Oh, di China. Oke. Itu cukup. Ada 6 informasi yang bisa saya peroleh dalam proses wawancara. Tapi kalau angket, coba, nah ini kan saya cuma dapat 2 informasi saja. Namanya Excel Buntama, olahraga yang dia sukai kungfu. Saya tidak bisa menangkap kenapa dia bisa begitu, kenapa dia bisa menyukainya, kenapa di mana dia akan belajar, apa ininya itu gitu. Jadi wawancara tadi memang ada poin plus minusnya. Kalau wawancara informasi yang didapat banyak, tapi waktu yang digunakan juga lama. Sedangkan kalau kuesioner waktunya bisa dipersingkat, tapi jumlah pertanyaannya itu jumlah informasinya terbatas. Jadi gitu. Oke, dari 4 cara melakukan pengumpulan data, apakah ada yang ingin bertanya? Dari 4 cara ini. Sebenarnya masih ada banyak cara lagi sih, tapi yang kita pelajari baru 4 ini. Sebenarnya ada banyak caranya. Ada yang ingin bertanya? Ada yang masih kurang jelas? Bertanyalah sebelum saya bertanya. Pak, apakah googling itu salah satu contoh pengumpulan data, Pak? Ya, apa Arzilo? Dengan cara diskusi bisa nggak, Pak? Dengan cara diskusi. Iya, diskusi itu berarti kita melakukan pembicaraan dengan kelompok kita ya, Alzilo ya. Ya. Nah, Iya. berarti kan ada proses wawancara di situ, ada proses tanya jawab. Menurut kamu gimana ya ini ya? Ini ada proses tanya jawab di situ. Kalau ada proses tanya jawab di situ, maka dia dikatakan sebagai bentuk wawancara. Tapi dalam model diskusi, gitu-gitu. Kamu pernah nonton talk show nggak? Pernah? Nah, talk show kayak di TV-TV itu ya.
Nah, itu juga salah satu bentuk wawancara sih. Jadi wawancara itu nggak hanya yang aktual, nggak hanya yang apa namanya, nggak hanya yang bersifat berita gitu kayak di TV-TV kayak acara Mata Natsua itu kan wawancara yang bersifat berita gitu ya. Tapi kan kayak ini talk show, pernah nonton ini talk show ya di Net TV ya? Waduh, Ya, Pak. promosi saya. Itu juga salah satu bentuk wawancara karena ada tanya jawab di situ, walaupun bersifat hiburan. Itu wawancara juga. Jadi diskusi termasuk eh, model wawancara ya, walaupun metodenya adalah metode diskusi. Ada lagi? Oke, Pak. Terima kasih pertanyaannya Elzilo. Ya, Ada Pak. lagi? Hidupin aja. Sama. Hah? Nggak tahu. Coba cari sini. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Pak. Sevel, kayaknya dari tadi ngidupin mic mau nanya. Enggak, Pak. Enggak, oke. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang 4 proses pengumpulan data. Yaitu ada pencatatan langsung, ada wawancara, ada penelitian, dan juga ada penyebaran angket atau kuesioner. Dan kita sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing. Ya, matematika yang berpikir secara logis saja, 4 cara ini ada kelebihan dan kekurangannya. Itu menandakan bahwa apa yang diciptakan oleh manusia itu tidak ada yang sempurna. Nobody is perfect. Ya, no one is perfect. Tapi 4 cara ini bisa saling melengkapi kekurangan dengan yang satu dengan yang lain. Ketika pencatatan, misalkan ada kejadian ketika pencatatan langsung itu memiliki kekurangan, maka bisa ditutupi oleh mewawancarai orang-orang yang mengalami kejadian tersebut. Ketika wawancara ini memiliki kekurangan waktu, maka bisa ditutupi dengan angket. Itu begitu. Ketiga yang lainnya ini nih memiliki data yang kualitasnya masih belum sempurna, bisa disempurnakan lewat penelitian. Nah, jadi keempat metode ini tidak terpisahkan, tidak bisa digunakan satu persatu, tapi juga bisa digabungkan. Itu gitu, saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, itu juga harapan Bapak supaya siswa kelas 5 SD Immanuel itu bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau ada teman yang tidak aktif di grup, ada teman yang tidak aktif, tidak mengerjakan tugas, tidak mengikuti aktivitas pembelajaran, itu bisa diingatkan. Supaya kita bisa sama-sama bertumbuh dengan baik, menjadi anak yang baik, dan bisa membawa suatu hal yang baik bagi sesama kita. Nah, jadi pembelajaran kita Mungkin kalau misalnya dia nggak on, kuotanya ya, habis kenapa kali, Pak. Lionel? Iya, kenapa Lionel tuh? Kalau dia nggak on, berarti kuotanya habis, Pak. Nah, kan kalau dia kuotanya habis, berarti ada informasi yang tidak dia peroleh. Bener nggak? Nah, tugas kita memberikan informasi tersebut kepada teman-teman yang mungkin kuotanya sedang habis. Begitu. Rasa nggak bakal habis, Pak. Pak, dari keempat cara itu mana yang paling bagus ya, Pak? Dari keempat cara itu mana yang paling bagus? Nggak ada yang paling bagus, tergantung. Empat cara ini melihat situasi dan kondisi apa yang kita hadapi. Jadi nggak bisa bergantung situasinya, Sevel. Gitu. Jadi nggak bisa bilang, oh ini lebih bagus dari ini lebih bagus dari ini, itu nggak bisa. Nggak mungkin seorang wasit kan harus melakukan wasit pertandingan bola misalkan. Berarti kan karena situasi dan kondisi dia sedang mengikuti pertandingan bola, maka kan dia harus mengikuti proses pencatatan langsung kan. Kalau gol harus dicetak gol, bener nggak? Halo Sevel? Iya, Pak. Nggak mungkin ketika dia gol, wasitnya langsung lari ke pemain yang mencetak gol. Gimana tadi proses mencetak golnya? Apa yang Anda rasakan? Anda menendang dengan menggunakan kaki apa? Apakah tadi Anda kegelincir atau apa? Bagaimana perasaan menghadapi? Kan nggak mungkin seperti itu kan. Itu bakal aneh banget sih. Ketika mencetak gol, wasitnya langsung lari, langsung wawancara sama ininya. Sama pemain yang mencetak gol. Jadi, menurut saya,
eh, dari antara 4 cara ini masing-masing efektif melihat dari situasi yang dialami. Itu gitu. Jadi tidak ada yang lebih baik, tapi semuanya baik dan efektif, tapi tergantung situasi apa yang sedang dihadapi oleh orang yang hendak mengumpulkan data. Semoga menjawab, Sevel, atau masih belum puas? Sudah, Pak. Ada lagi yang mau bertanya terakhir? Nanti kalau ada yang mau nanya, nanti dibeliin es krim deh. Sama papa mamanya, tapi bukan sama saya. Is bapak ini. Inilah the real PHP. Oke, iya siapa tadi? Oke, Alzelo. Kenapa Alzelo lagi? Azelo. Nilai ulangannya kapan, Pak? Bagi rapotnya. Hari Jumat. Jumat. Aduh. Surat. Hari Jumat. Jumat. Oke, Pak. Makanya Jumat besok ya, Pak? Iya, makanya sering-sering baca informasi Nah, dari guru naik lagi ya. Besok kami. Besok enggak, Jumat tetap besok. Jumat itu besok. Besoknya lagi. Besok Ini itu, kan ada Rabu. besok itu bukan definisi dari besok itu bukan berarti 1 hari setelah hari ini. Tapi hari sesudah hari ini. Iya. Lusa gitu, Pak. Lusa itu kan juga besok kan? Kasih tahu Pak nilainya, Pak. Ya, Alzilo dapat 20. Waduh. Pasti sebelah mamahnya lagi ya. Waduh, bisa kena marah ini. Belum beres ya? Kalau saya, Pak, kalau saya. Richard, maunya berapa? 10 aja ya. Nah, nanti aja nilainya dia. Kenapa nggak kelihatan, Pak? Ya benar, Pak. Nanti aja lihat rapotnya masing-masing. Yang penting saya lebih menghargai nilai kejujuran dikerjakan sendiri daripada itu. Pada nggak pakai kalkulator kan? Pada nggak pakai buka buku kan? Enggak lah, Pak. Ya, enggak. Jujur loh, jujur kacang hijau. Nah, macanya pergi terus, Pak. Jadi nggak bisa, Pak. Dari sendiri ngerjainnya, Pak. Iya, harus dikerjakan sendiri. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, terima kasih yang sudah mengikuti Google Meeting pada Tidak foto, Pak. Iya, hidupin kamera semua, Ge. Mana hidupin kamera semua? Woi. Mana yang belum mandi nih? Yang nggak buka kamera berarti belum mandi. Saya udah mandi kok, Pak. Fix ya, yang nggak buka kamera berarti belum mandi ya. Fix, aku Wah, mandi. buka teman-teman saya menjadi Saatnya di gendut. mobil. Kamu juga sama kok, Nyal. Stasia sama Azelo yang sama aja. Alah, rebahan aku. Ngerjain tugas aja kagak mau. Ya udah nggak apa-apa. Ini sinyal internet saya lagi down, jadi video kalian nggak kebuka. Kalian udah buka kamera semua kan? Belum. Pak, belum. Kebuka kecuali Claudia. Yang sekarang belum mandi, baunya pasti bau bangke ya. Saya sudah mandi. Bau bawang. Oh, ini aja ya. Bau 1, bawang. 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sip. Ini Kok kan ditutup semua sih? Yang difoto jadi artis. yang difoto jadi artis nanti. Oke, baik. Terima kasih. Amin. Tuh, buka kameranya biar masuk TV. Amin. Minta tolong sebelum ini ditutup, saya minta tolong siapa ya yang mau pimpin doa penutup? Siapa yang Aku, Pak. Saya, Pak. Siapa? Saya, Aku, Pak. Pak. Aku, Pak. Alzilo. Yaudah, Alzilo. Saya. Sekali-sekali tangan tadi Iya. kita bukakan udah si Jeremy. Hari ini kita kasih kesempatan laki-laki ya. Mari kawan-kawan. Besok perempuan semua besok ya hari. Yuk, silakan Alzilo.
Tuhan sudah menemukan kami di dalam Google Meet ini. Gilang berkati teman-teman kami, berkati pelajaran nanti yang kami akan lakukan Tuhan. Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih dulu. Aktivitas nanti dicek di forum ya. Pak. Iya. Nggak apa-apa. Bye bye. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya. Dadah Pak.